tahun-tahun pertama waktu perceraian pasti enak banget sama laki gitu ya. Kayak kalau ada yang deketin apa sih lo gitu, udah deh gitu. Gue mau fokus ke anak. Nanya tentang pasangan kamu tuh depan anak katanya. Iya, dia bilang gini. Kalau ada yang mau deketin, oh ya sini, come to mama, get to know each other. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik yang aku udah lama banget gak ketemu. Dan makin cantik makin wow, ada Nova Eliza. Hai. Apa kabar sih? Baik, kamu apa kabar? Baik, akhirnya kita ketemu setelah sekian tahun kemarin di acara aku ya. Iya, ulang tahun kamu yang superb itu. Aku pun gak nyangka bakalan seramai itu sih. Tapi alhamdulillah ya. Banyak doa ya. Banyak doa jadinya. Apa sih kesibukannya belakangan ini? Kemarin kan sempat tinggal di Belanda. Nah itu tuh Mas Anang tuh kayak kamu tuh gak yang katanya itu Nova tuh tinggal di Belanda loh sekarang katanya. Iya. Karena pandemi kan. Jadi ntar dulu nikah di Belanda tuh karena nikah lagi dong. Berpartner. Oke. Dengan seseorang orang asli Belanda. Orang asli Belanda iya, tapi dia mix Indonesia sebenarnya. Oh ya kan banyak tuh ya kan Indonesia Belanda. Ketemu di mana? Udah lama banget sebenarnya. Ketemunya ketika dia lagi main ke Indonesia, lagi liburan. Ini berapa tahun yang lalu? Wih, berapa tahun yang lalu ya? 2013, 2012-an lah. Udah lama banget ya? Lama. Gak ada yang tahu sih? Gak ada, karena memang on off ya. Dan aku kan juga kalau nggak ditanya ya nggak jawab. Publikasikan. Kalau ditanya ya jawab gitu aja. Nah jadi karena on off, terus kemarin itu memutuskan pas pandemi pula nggak bisa syuting juga di sini. Akhirnya kita memutuskan untuk coba tinggal di sana dulu beberapa tahun gitu. Betah? Different life ya. Pastinya. Sangat berbeda sekali sih. Ya beda sih. Cuman untuk mobilitas terus simplicity of life ya di sini udah yang terbaik lah. Iya pasti tetap homesick ya. Iya pasti ada rindu, perasaan rindu. Yang lebih menyulitkan tantangannya mungkin lebih kepada perjalanan. Aku tetap harus syuting film, web series misalnya gitu. Jadi tahun lalu aja aku 3 kali bolak-balik. Belanda, Jakarta. Iya, dan Bali juga kan gitu. Karena bisnisku di Bali. So jadi antara Jakarta, Belanda, Bali. Iya Bali itu udah apa? Udah biasa, udah gitu. Kayak apa namanya? Jadi lelah di jalan sih sebenarnya lebih kayak gitu. Loh tapi sekarang akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini. Iya, anakku pengen tinggal di sini. Dia kan Naima itu kan itu satu-satunya ya? Iya, satu-satunya. Berapa kemarin aku ngeliat udah gede banget loh. 14 tahun. 14 tahun ya? Udah setinggi kamu. Dia waktu ke Belanda ikut? Ikut dong. Naima nggak pernah pisah ya? Nggak pernah. Jadi selalu. Kalau dia sendiri lebih senang tinggal di Jakarta apa di Belanda? Justru Naima yang ngajak balik ke sini sebenarnya. Ke Indonesia. Kalau aku kan masih bisa mobile ya sebenarnya. Kalau dia tuh anak Indonesia banget. Akarnya akar Indonesia banget sebenarnya gitu. Terus sama pasangan di sana ditinggal nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Tapi masih dong. Iya. Kok ini mencurigakan gitu kayak orang tuh banyak kan temen gue yang pulang ke Indonesia karena udah enggak gitu. Enggak, kita masih intens ya. Apa kerjaannya? Entertain juga atau dia lebih ke sport entertainment. Oke. Lebih di situ dia. Jadi memang dia fokusnya ke olahraga sepak bola Belanda. Jadi mau nggak mau Belanda dan Amerika sih dia. New York juga. Dong. Jadi dia lebih banyak traveling jadinya New York terus Belanda ya Europe lah ya pada umumnya. Tapi dia tahu bahwa pasangannya itu kamu adalah public figure. Awalnya sih nggak tahu dulu, tapi sebenarnya kenalannya itu juga lewat
sepupunya tuh temanku. Oke. Ya, cewek gitu. Jadi waktu itu ya udah sempet hangout. Awalnya dia nggak tahu, mungkin dikasih tahu jadi tahu gitu loh. Akhirnya berjalan. Berarti kalau bisa dibilang udah 11 tahun ya? Ya, kurang lebih ya. Setia loh kamu. Ya. Ya on off lah, namanya juga relationship ya pasti ada begitunya ya. Tapi apa sih yang membuat kamu ada gak sih ketakutan kayak once mau mulai lagi sama orang lain tuh ada rasa takut atau kayak enggak aku jalanin aja gitu? Mungkin udah lewat masanya ya, rasa takut itu, rasa trauma gitu. Karena kan cerainya juga udah lama ya, tahun 2012 gitu. Jadi mungkin tahun-tahun pertama waktu perceraian pasti enak banget sama laki gitu ya. Kayak kalau ada yang deketin apa sih lo gitu, udah deh gitu. Gue mau fokus ke anak misalnya gitu. Tapi setelah melewati tahun ketiga setelah perceraian kayaknya lebih santai sih ya. Kalau ada yang mau deket, oh ya sini come to mama, get to know each other. Kayak udah mau mulai membuka diri gitu ya. Karena lama-lama kalau dipikir-pikir kalau trauma ya ngapain juga gitu kan. We need to move on dengan kehidupan yang udah lewat gitu. Bukan berarti kita mau langsung buru-buru kawin juga enggak. Tapi memang ya lebih open aja, lebih kayak gitu. Dan tetap memfilter ya siapapun yang deket, nggak mau sembarangan juga. Tapi kayak anak gitu, dia ada nggak sih kayak kepengenan punya adik lagi dong? Sering sampai sekarang juga masih. Iya kan pasti karena dia kan sendirian kan. Sendirian. Cuman aku selalu menekankan bahwa dia adalah prioritas utamaku. Nice. Gitu. Karena aku lebih mementingkan kualitas daripada punya anak lagi nanti, tapi nggak bisa diurus segala macam. Kalau ini kan Naima bener-bener aku total banget ya, nggak pakai babysitter, nggak pakai ini, bener-bener ngurus sendiri gitu loh. Dari bayi. Dia keluar brojol memang udah aku ngurus sendiri gitu loh. Makanya bondingnya sama dia bener, deket jadi banget. Sangat dekat sekali gitu. Jadi aku selalu bilang, Naima kan prioritas mama, jadi mendingan mama memang mau membesarkan Naima, merawat Naima lebih baik aja daripada yang sekarang dan sebelumnya gitu loh. Tapi kamu ada gak sih kayak kepengen anak aku nanti gedenya tuh harus mengikuti jejakku, atau kayak anakku serah dia mau apa gitu, bakatnya udah kelihatan kemana gak dia? Sebenarnya enggak juga ya harus. Kita tuh memberikan opsi aja sih gitu. Aku sama papanya Naima jadi team up ya sebagai papanya di Jakarta dong? No, dia kan tinggal di UK sekarang, di London. Oh juga jauh juga ya. Tapi tetap keep in touch. Iya, demi Naima kita harus berkomunikasi dengan baik dan lancar gitu. Karena kita boleh gagal sebagai suami istri, tapi tidak boleh gagal sebagai orang tua. Itu kan harus diupayakan gitu loh. Dan itu harus diupayakan. Kalau nggak diupayakan nggak akan bisa gitu loh. Bener. Tapi keinginan anak kemana arahnya dibebasin? Anak dia tuh recently belakangan ini tuh tiba-tiba minta syuting. Tuh kan pasti ngelihat look up-nya tuh ke mamanya ya. Jadi kalau misalnya kayak ke acara kamu, dia minta ikut. Oh ya. Gitu, Oh jadi kan ada anak-anak juga yang sekarang anak-anak zaman sekarang ini lebih kayak yang nggak mau acara orang tua males gitu. Enggak, enggak ya. Justru minta ikut. Kayak kemarin juga acara di Wali ikut gitu. Jadi lagi berproses pengen ikut mama gitu ke acara-acara yang dia pengen melihat teman-temanku yang bervariasi kan, ada aktor, terus ada musisi segala macam tuh dimakan sama dia. Dimakan dalam artiannya tuh dia mengeksplor kemana sih arahnya. Dia lagi mengeksplor diri dan dia mungkin pengen terjun jadi kayak mamanya. Dia sih pengen katanya, tapi aku selalu menekankan sekolah yang utama. Gitu. Jadi kalau mau coba-coba boleh pas libur sekolah dulu. Karena gimana pun kita tetap sekolah itu yang ditanya nomor satu gitu loh. Tapi lucu nih, kemarin kan Mas Anang nanya tentang pasangan kamu tuh depan anak katanya. Iya. Dia bilang gini, kata anaknya gini, apaan? Ada kok mama gitu kan. Itu emang kalian seterbuka apa sih tipe parentingnya ala kamu yang dengan bonding kamu yang dalam sama anak-anak, dari lahir kamu ngurus sendiri sampai dia gede gitu. Tipe parenting kamu ke anak tuh kayak gimana? Terbuka tapi tetap sesuai kadarnya antara orang tua dan anak. Kita bisa jadi teman,
kita bisa jadi mami, bisa jadi sahabat gitu di saat teman berantem juga gitu kan, it's wajar normal gitu kan. Tapi kita juga sebagai orang tua perlu menerapkan juga batasan yang tidak boleh dilewatin oleh dia gitu. Jadi tetap misalnya aku suka nanya, Naima, do you have crush on somebody gitu. Cerita dia. Iya misalnya gitu, maksudnya aku membuka diri duluan gitu supaya dia merasa tidak ada batasan untuk berbicara soal itu gitu loh. Terus udah gitu hal-hal lain juga gitu, mungkin ada hal yang dia tidak ceritakan kepada kita orang tua, dia ceritakan ke teman. Nah prinsip aku gini, aku mau jadi cool mom daripada dia lari ke teman-temannya gitu. Bener. Jadi I need to be cooler than her friends gitu loh. Supaya dia juga mau hang out sama aku. Walaupun kadang-kadang kita nelennya agak gitu ya. Iya, kadang-kadang tuh apa ya? Ada nggak nyambungnya juga karena usia juga jauh, terus udah gitu zaman sekarang udah berubah banget kan sama zaman kita dulu, istilah-istilah lah yang JK lah apalah gitu, apa tuh gitu. Oke, I need to catch up dengan istilah-istilah supaya nyambung gitu loh. Gitu. Tapi kan udah lama nih tinggal di luar gitu, terus balik lagi dengan kegiatan lagi. Kangen gak sih sama syuting-syuting lagi? Kangen. Dan masih sekarang? Masih. Cuman kalau sebelumnya kayak kalau sebelum-sebelumnya ketika di Belanda terbatas misalnya cuma 2 atau 3 syutingan. Kalau sekarang kan udah 24 hours di sini nih, udah selamanya gitu kan. Lebih fleksibel kalau sekarang gitu sih. Dan tetap memfilter sih dengan karakter-karakter dan peran yang mau diambil seperti apa, nggak main comot juga sembarangan. Kalau dulu main comot apa filter juga? Sama, memfilter juga karena buat aku ngambil satu peran itu ngelihat apakah akan ada membawa perubahan untuk karirku, terus akan membawa perubahan sebagai personality aku, sebagai seseorang itu ada perbedaan atau enggak gitu loh. Sampai segitu ya, susah loh main film itu. Susah banget. Kadang-kadang yang terakhir aja tuh aku sampai terakhir tuh syutingnya horor, dramanya itu cukup berat ternyata. Itu sampai ke bawah berbulan-bulan, 2 bulanan sampai 3 bulan ada tuh aku nggak bisa tidur. Oh itu benar terjadi ya saat kita lagi melakoni sebuah cerita yang kita harus masuk ke dalamnya tuh benar ya? Secara tidak langsung ya gitu. Bahkan 2 minggu sebelum syuting aja ketika udah mulai reading segala macam itu udah masuk, seakan-akan seperti masuk gitu roh karakternya itu ke dalam tubuhku gitu loh. Dan sesudahnya tuh jadi ke bawah juga sebenarnya, sampai kemana-mana. Aduh, lelah banget. Apa film dari awal kamu berkarir sampai sekarang yang menurut kamu tuh yang berat banget? Dulu sih pernah, bukan berat kali ya, lebih ke sangat menantang. Zamannya sinetron dulu sama Multivision ada 2 karakter, jadi peran baik sama peran yang jahat, antagonis jadi harus sama protagonis dalam satu waktu. Oh my god, itu bener-bener yang emosinya sangat dimainin banget gitu. Jadi dalam satu scene aku harus memerankan si baik dan si jahat itu, dan misalnya kameranya lagi lock, aku harus ganti mood lagi ke yang baik, terus kamera lock ganti mood lagi ke yang jahat. Jadi emosi itu iya sangat cepet banget perubahannya. Kadang-kadang tuh kayak harus menjauh dan backup sedikit supaya menetralkan kembali gitu ininya aku. Wow, susah juga ya jadi pemain film ya. Kalau film yang paling berkesan? Cukup banyak sih ya, ada beberapa. Tapi yang memang lebih ke biografi Kartini kali ya. Iya, itu bagus sih, aku nonton sih. Kartini gitu, karena memang kita harus tenggelam ke masa lampau. Melihat dan menggambarkan, membayangkan juga bagaimana pada masa zaman dulu ketika Kartini itu masih ada gitu loh. Tapi kalau kamu lihat perfilman sekarang nih dengan banyaknya aktor aktris yang baru-baru gitu, bedanya apa sih dengan zaman kalian dulu dengan mereka sekarang gitu? Mungkin kalau sekarang ada beberapa hal yang mereka untuk mendapatkan peran bisa lebih instan kali ya. Dan itu nggak bisa disangka
karena teknologi zaman sekarang udah lebih maju. Yes. Sekarang udah ada medianya seperti YouTube, podcast seperti ini. Jadi tidak perlu nunggu produser atau PH untuk nawarin. Kita sendiri udah bisa bikin sendiri gitu loh. Kita sendiri sebagai kreator bisa menghasilkan karya sendiri. Tapi at the same time itu dari sisi positifnya ya. Tapi dari sisi negatifnya kadang-kadang ada beberapa orang, aku sih nggak bilang semuanya, oknum misalnya gitu yang memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan yang pada akhirnya negatif ya. Kayak dengan bikin prank-prank di YouTube yang nggak bermanfaat, dampaknya itu ke tapi kadang-kadang audience. Itu yang mau ditonton sama orang. Exactly. Agak sulit karena pasar kita itu justru yang seperti itu semakin receh. Semakin receh semakin ditonton. Semakin ditonton gitu. Bener. Tanpa melihat ada nggak sih impact-nya di balik itu gitu. Nah itu sebenarnya kan PR kita juga sebagai orang tua gitu untuk lebih bisa mengarahkan. Nggak apa-apa bikin yang receh, tapi tetap ada manfaatnya nih untuk yang nonton gitu loh. Nggak terlalu yang gimana banget lah ya. Gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kontennya, dengan audiensnya itu gitu. Nggak apa-apa kok bikin yang yang gimana-gimana gitu. Tapi lihat juga impactnya, apakah nanti kira-kira impactnya untuk menontonnya apa. Harus dilihat dari sisi itunya juga gitu. Mau lucu-lucuan gak apa-apa banget, tapi ya mungkin dikondisikan nggak sampai toyor-toyoran atau omongan-omongan yang kasar. Karena kan secara tidak langsung kan kalau penonton itu kan di brainwash dengan tontonan-tontonan gitu loh. Tapi ke depan lagi ada project yang akan dikerjain yang yang luar biasa gak nih? Kalau sekarang kan salah satu web seriesku lagi tayang. Apa tuh? Di TV, Dua Wajah Arjuna. Di TV? Ya, bukan Netflix ya, TV ya? Bukan, di OTT. Oke. Terus di WeTV. Di WeTV ya? Terus judulnya Dua Wajah Arjuna. Nah itu kan syuting dengan anak-anak muda. Terus sudah gitu ngasih energi yang baru, spirit yang baru itu kan. Dan pasti di suasananya beda kan. Iya, kalau aku kan lebih ke ngambil sisi positifnya kayak gitu gitu ya. Mempelajari. Kadang-kadang kita sebagai yang udah lebih tua dalam tanda kutip juga penting untuk melihat yang masa kini tuh seperti apa sih gitu. Dan menyerap energi mereka aja yang positif gitu loh. Tapi kan banyak kayak pemain film yang kayak gampang banget nangis gitu. Gampang. Apa kamu juga salah satu yang kayak gitu? Kayaknya mau gak mau itu harus tuntutan deh. Kayak gitu tuh ada belajarnya gak sih? Biasanya itu pengalaman jam terbang di pengalaman hidup. Separah apa hidupnya? Ngerti gak sih? Ngerti, tapi aku tuh pernah kan. Aku pernah kayak casting. Itu kan kamu dulu pas kalau zaman dulu kan sudah nanti kasih. Selalu gagal. Padahal kepahitan dalam hidup banyak loh. Tapi ketika kurang pahit kayaknya. Wah tuh pahit banget malah. Tapi ketika disuruh nangis kok aku gak bisa. Iya, berarti itu kan memang ada harus belajar. Jam terbang, bener ya? Jam terbang sama harus dipelajarin. Kalau misalnya jam terbangnya udah tinggi tapi nggak diasah terus juga akan mentah lagi. Jadi memang harus keep up terus sih dan keep learning. Kita sebagai aktor, sebagai ibu, sebagai parents gitu tetap harus belajar terus menyesuaikan dengan keadaan gitu loh. Tapi aku mau nanya nih, kan you always look happy ya gitu. Apa sih yang membuat seorang Nova Eliza tuh sedih? Apa ya? Mungkin kalau misalnya yang berhubungan sama Naima kali ya. Yang membuat sama anak ya? Itu semua orang pasti kayak gitu ya. Apa momen yang bikin kamu sedih kalau pas sama Naima? Kalau misalnya dia gak mau hangout sama aku. Atau lagi bilang, Mom, I'm so tired. Misalnya gitu yang lagi lagi not in the mood lah. Gitu. Itu hal-hal yang bikin aku suka gitu loh. Baper gitu. Padahal mungkin dia gak ada maksud apa-apa juga gitu. Tapi dia lagi gak pengen aja gitu. Tapi kadang-kadang kan kita orang tua yang lagi pengen hangout nih, lagi pengen peluk, lagi pengen manja-manjaan sama anak gitu kan. Jadi ya apalagi cuma anak satu-satunya gitu. Ya punya lagi lah. Masih bisa kan? Mungkin masih bisa ya. Tapi kan udah 43 gitu loh. Harus dicek dulu kondisi badannya. Sekarang orang 45 juga punya anak loh.
Iya, tapi aku tuh juga ini ya, natural aja sih. Oke. Natural aja, karena kan aku juga sering traveling masalahnya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita tuh juga harus mikir ya, nggak boleh selfish juga gitu loh. Kita mau punya anak, tapi nggak mau ngurusin. Terus abis brojol ngasih ke babysitter, nggak mungkin juga kan? Itu kan juga lari dari tanggung jawab. Iya, berarti artinya kamu juga nggak ada lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, you're happy with Naima gitu kan? Mendingan kalau aku lebih baik fokusin ke Naima aja gitu. Yang satu tapi berkualitas gitu ya? Iya, lebih baik aku kayak gitu. That's nice. Aku kemarin waktu aku ulang tahun, aku baca berita kamu kehilangan kemalingan. Iya. Itu apa sih? Aku tuh sampai kayak abis ulang tahun, aku tiba-tiba kemalingan gitu. Kenapa? Di rumah? Iya, di rumah. Itu sebenarnya ya kan baru balik dari Belanda, itu kan mau renovasi lagi lah. Ini balik ke rumah yang dulu dong? Iya, benar, yang di Pejaten. Jadi aku nyari tukang dong untuk renovasi. Datanglah orang ini, rekomendasi dari ini tukang nih? Tukang. Oke. Nah, 2 minggu pertama kerja sih bagus-bagus aja dia ya, nggak ada masalah gitu loh. Karena kan aku juga memfilter ya, kalau siapapun yang masuk ke dalam rumah nggak bisa gitu. Nah, ketika aku tinggal ke Bali, aku stop dulu tukangnya supaya aku kalau kayak gitu senang mandorin tukang kan memang gitu loh. Jadi pas balik dari Bali, aku hubungin lagi, datang lagi, nerusin lagi. Nah, baru 2 hari kerja, motor hilang lah. Dia? Ya, betul. Dan udah ketemu orangnya, sekarang sudah ditangkap. Dan dia juga sudah mengakui kok gitu. Dan aku tanya alasannya kenapa gitu loh. Kan kita udah ngasih dia pekerjaan. Dia memang lagi nyari pekerjaan soalnya waktu itu. So I was thinking ya udah, orang yang lagi cari kerja, kita kasih lah gitu. Ternyata ya dibantu malah dia ini ya memanfaatkan situasi itu. Jadi waktu itu kejadiannya aku lagi nganterin anakku sekolah sebenarnya karena driverku lagi nggak masuk. Dari nganterin sekolah aku meeting gitu di Kemang. Nah cuman Mbak sama si tukangnya yang ada di rumah. Tiba-tiba jam 9:30-an Mbakku nelfon nangis-nangis gitu. Itu nggak ada dia ya? Iya, dia bilang, Bu, Ibu nyuruh tukangnya ke material nggak gitu? Enggak, aku bilang gitu. Kok motornya nggak ada? Dia bilang, motornya si tukangnya juga nggak ada, katanya gitu. Ibu pulang, katanya gitu. Ya, saya nggak bisa, lagi masih meeting, tengah-tengah meeting. Terus ya, abis itu setelah meeting ya aku pulang. Memang benar motornya udah nggak ada. Aku cek di CCTV segala macem. Emang dia bawa? Terlihat kepalanya dia gitu dengan bajunya yang sama, yang dipakai, helmnya sama gitu. Terus aku tunggu dulu gitu, lihat kondisi apakah dia balik nih. Kadang-kadang kan orang kan, ya Allah itu kan maha membolak-balikan hati. Gue pikir ya udah siapa tahu dia akan balikin. Ternyata enggak loh. Ya udah sore langsung ke Polsek Pasar Minggu aku laporin, ditindaklanjuti. Gak lama ketangkep. Cepet ya. Tapi motornya udah dijual. Jadi gak balik tuh motor? Gak balik sampai sekarang. Dia padahal sebelumnya kamu ke Bali tuh udah pernah kerja lama ya? Iya. Aman? Iya. Karena kerjaannya juga aku pikir lumayan bagus dan anaknya kayak polos-polos aja. Ya makanya aku panggil lagi gitu kan. Ternyata ya begitu. Tapi hanya kehilangan motor, apa ada yang lain gak? Sebenarnya ada kehilangan lain juga. Oh my God. Ya perhiasan sih. Jadi dia masuk ke rumah? Memang dia lagi ngecat di dalam rumah. Oke. Gitu. Nah, di CCTV kelihatan tuh. Cuman ada dia dan Mbak aja sih. Dan selama ini aku alhamdulillah ya nggak pernah ada kehilangan apa-apa gitu loh selama aku di Belanda gitu. Cuman ya I don't know, kadang-kadang kan lagi apes atau lagi apalah, we don't know ya. Emang gak boleh percaya 100% gitu ke orang pada akhirnya. Jadi lebih takut gak sih ke depan kalau mempekerjakan orang? Iya, sangat. Sekarang aku mau tukang hanya benerin pintu aja, aku minta KTP-nya.
Ya, karena kita nggak tahu sih. Minta KTP aja kadang nggak jaminan juga kan? Iya benar, tapi kan at least kita bisa cek ya. Ininya bener apa enggak, sesuai dengan mukanya apa enggak, gitu-gitu. Paling enggak kan dengan ada identitasnya seperti itu kita bisa pegangan lah gitu. Pencapaian seorang Nova Eliza yang belum dirasa aku masih pengen nih melakukan ini tapi belum kesampaian apa sih? Aku tuh pengen punya sekolah perempuan. Bentar, kamu tuh punya yayasan kan waktu itu apa? Yayasan Suara Hati Perempuan Foundation. Itu masih? Masih sampai sekarang. Masih siap, yang ngurus siapa kalau kamu gak ada? Tetap aku ngurus juga by Zoom dari semuanya. Itu gitu. Dia lebih ke apa arahnya? Kita fokusnya empowering women with art, culture, and education. Jadi kita pemberdayaan perempuan, kemudian kita bikin campaign-campaign terkait stop kekerasan terhadap perempuan. Kita training perempuan-perempuan untuk bisa lebih mandiri dan independen. Nah itu gitu. Masih ada? Masih sampai sekarang. Apa pencapaian yang belum kesampaian berarti? Pengen bikin sekolah perempuan. Apa ke sekolah perempuannya lebih mengarah kemana? Mungkin lebih seperti kayak kan feminis banget tuh ya kalau ngomongnya sekolah khusus perempuan gitu. Gini, hal-hal yang tidak kita pelajarin di sekolah, aku pengen bikin ada di institut itu, yang ada di sekolah yang pengen aku bikin itu. Seperti bagaimana caranya mempelajari bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita sebagai perempuan tanpa harus menghilangkan kodratnya sebagai perempuan, tetap bisa independen dan mandiri, tetap bisa jadi smart, bisa membuat impact untuk sekeliling kita. Jadi kemudian apa lagi ya? Sebenarnya perempuan adalah yang utama fokusku dan perempuan yang tidak mampu, gitu loh. Tapi selain itu juga laki-laki kalau terkait isu perempuan juga harus diedukasi ya, karena kan pelakunya adalah laki-laki, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pelecehan dan kekerasan, semuanya harus dapat edukasi. Harus kedua-duanya gitu ya. Kan kamu lihat sekarang kan marak banget nih yang namanya pelecehan seksual antar bapak ke anak, bapak kandung loh dan lain-lain. Fenomena ini di Indonesia dan khususnya di daerah-daerah yang mungkin secara ekonomi tidak terlalu baik gitu ya, secara pendidikan juga tidak terlalu merata gitu ya. Gimana pendapat kamu ngelihatnya? Kalau aku sih melihatnya bahwa memang harus bersinergi semuanya, departemen sih, semua institusi. Tidak bisa kita hanya mengandalkan satu kementerian saja untuk melakukan ini. Tidak hanya pemerintah, tapi juga seluruh organisasi, melibatkan profesional dan perusahaan-perusahaan swasta. Karena kan kalau kita ngomongin soal pelecehan dan kekerasan, itu bisa terjadi di mana aja. Basically kan begitu. Cuman bagaimana kita bisa membuat master plan yang bisa dilakukan, ada engagementnya. Seperti itu. Jadi misalnya kayak soal teknologi. Nah, bagaimana memanfaatkan teknologi ini secara positif, jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya aja. Kayak sekarang bullying lah apa. Exactly. Jadi banyak banget yang sekarang terjadi itu kalau kita lihat berita, aduh kadang-kadang aku tuh ya suka nangis sendiri ngelihatnya. Yang bayi udah dilecehkan lah, yang inilah, yang itulah. Dibuang lah. Iya. Kembali lagi memang kita harus benar-benar bersinergi semuanya sih. Aku I cannot pointing to satu institusi yang untuk melakukan ini. Makanya muncullah Suara Hati Perempuan Foundation supaya kita bisa bersama-sama melakukan pencegahan gitu terkait untuk stop kekerasan atau stop pelecehan, dan itu bisa dimasukin ke sekolah-sekolah misalnya. Jadi kalau sekarang campaign itu kita lagi bikin film pendek terkait stop pelecehan. Jadi rencananya Desember ini kita mau
rilis film ini kayak dengan audiensnya anak-anak muda, pelajar gitu ya, remaja. Sekaligus nanti diikuti dengan ada sesi tanya jawab, diskusi publiknya. Sekaligus kita bisa menyerap energi dari anak-anak muda ini. Apa sih pendapat mereka selama ini terkait pelecehan atau kekerasan yang masih terjadi di Indonesia? Kita mau dengar suara mereka juga gitu loh. Jadi harus dilibatkan kan anak muda itu. Wow, keren. Semoga sukses ya apa yang di Terima kasih. filmnya nanti dan yayasannya juga. Pokoknya wah keren sih. Jadi pengen bikin sekolah yang khusus perempuan yang mengedukasi hal-hal yang gak dipelajari di sekolah. Betul. Itu something nice yang something different yang belum ada sih. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin, amin, amin. Thank you udah datang di podcast aku. Aduh banyak banget nih apa ya ilmu yang bisa kita dapetin dari seorang Nova Eliza dan mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan bisa disegerakan, bisa tercapai. Thank you for coming ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.